Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat anggota Majelis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah, amin. Banyak sudah dibahas tentang ilmu, baik yang berkaitan dengan ilmu agama maupun yang berkaitan dengan ilmu dunia. Ada yang perlu dikoreksi oleh kita. Benarkah ketika kita menyebut ilmu agama dan ilmu dunia harus kita memilih di antara kedua model ilmu tadi yang harus diutamakan dengan profesi yang kita inginkan. Satu contoh, kamu harus jadi guru agama, intenlah kamu ilmu agamanya harus lebih hebat daripada yang lain. Atau dibalik, kamu harus menjadi ahli hukum, kamu harus jadi ahli ekonomi, maka kamu harus intent dengan apa yang kamu cita-citakan. Agama sekedar tahu saja. Nah, koreksi kita artinya ketika berbicara sekedar tahu saja. Padahal sumber ilmu itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketika beredar pan ilmu yang ada di dunia ini, asalnya semua itu dari Allah. Lalu kemudian turun kepada manusia. Dan manusianya itu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau akui bahwa dirinya adalah kota ilmu yang cukup sudah familiar di lisan kita. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu atau gudangnya ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia.
Dengan demikian, ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ilmu yang bermacam-macam itu, datangnya kepada Nabi Muhammad pun bermacam-macam. Sehingga katanya itu tadi gudang ilmu, berarti semua bidang ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah, kemudian Nabi Muhammad. Lalu ada pertanyaan, kok Nabi Muhammad tidak jadi insinyur? Kok Nabi Muhammad tidak menjadi ahli hukum? Hanya sebatas menjadi ahli dakwah sesuai dengan profesinya yang ditentukan oleh Allah sebagai Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini pun harus menjadi kajian kita. Yang ini jarang kita mau meneliti. Dakwah itu jangan konotasinya bahwa itu adalah hanya untuk agama, tidak. Karena bahasa dakwah dalam kalimat aslinya bahasa Arab, yang kemudian ada fi'il amrnya ud'u, itu maknanya secara bebas, artinya ajakan. Ajaklah. Dakwah itu satu ajakan. Ajakan untuk kita bersama-sama merubah diri kita dari tidak tahu menjadi tahu. Maka oleh karena itu tidak menjadi bahwa ajakan itu hanya untuk berbicara agama, yang asalnya nggak tahu jadi tahu, tidak. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, kapan ini terjadi? Kok tiba-tiba ada pemilahan yang namanya ilmu agama dan ilmu dunia? Hadirin dan hadirat hadakumullah, ini adalah konspirasi setelah hancurnya kota Baghdad yang disebut dengan kota ilmu. Dan memang hasanah keilmuan agama Islam itu ketika masa jayanya dua kesultanan dari Banu Umayyah ke Banu Abbasiyah, ini perpustakaan yang diisi oleh kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dikarang oleh orang Islam itu bukan jumlahnya ratus, bukan jumlahnya ribu, tapi ratusan ribu. Ini hebatnya umat Islam. Diawali oleh adanya penyerangan secara frontal dari pasukan Cina Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Yang pertama dihancurkan saat itu adalah pembakaran perpustakaan. Artinya orang Islam gak boleh pintar. Sebelum itu dibakar, jembatan Tigris untuk menyeberang dari wilayah Syam ke wilayah Arab, Irak,
diputus. Setelah dia bisa nyebrang, lalu sebagian untuk dia bisa nyebrang kembali, kitab-kitab yang di perpustakaan ditumpuk dijadikan jembatan untuk kuda nyebrang lagi gitu, di sungai itu. Dan yang lainnya habis dibakar. Nah, kitab-kitab yang dijadikan oleh mereka ini untuk pijakan kuda ketika sungai Tigris ini tidak punya jembatan, itu ditinggalkan begitu saja. Nah, kitab-kitab yang berserakan ini diambil oleh orang-orang yang datang ke situ dari Yunani, dari Eropa, dari Espanyola atau Spanyol, yang kemudian dikaji ulang. Dengan demikian, karena mereka bahasanya banyak yang sudah mengerti, dan yang belum dimengerti dia ambil orang Arab untuk menerjemahkan kitab itu, lalu diterjemahkan diganti kepada bahasa mereka, dan saat itu mereka simpan kitab itu di perpustakaannya. Ada yang di Itali, ada yang di Inggris, ada yang di Belanda, dan di sekitar wilayah Turki. Ketika itu keluar, sudah berubah bahasanya, dan oleh mereka diterangkan kepada mereka ini adalah temuan kita tentang ilmu pengetahuan tadi. Maka mereka bisa menemukan para ahli-ahli yang disebut para filosofi atau filosof-filosof itu, yang kemudian dia bangga dengan penemuannya, padahal itu ketika dia pelajari kitabnya dikarang oleh orang-orang Islam. Dari sini kita mulai mundur dalam mengkaji ilmu pengetahuan, dan mereka mulai maju. Dan ini ada tertulis sejarah ini dalam kitab, judulnya Limadza Ta'akharal Muslimin wa Taqaddamal Kafirin. Kenapa umat Islam mundur ke belakang dan orang kafir maju? Itu dibahas di sana. Nah, hadirin kaum muslimin, sehingga masa jaya Islam redup. Ilmu pengetahuan diklaim oleh mereka yang berkaitan dengan ilmu agama adalah hasil penemuan mereka. Aljabar diganti jadi matematika. Ini yang sangat jelas. Aljabar itu bahasa Arab, ya. Hijaiyah, huruf hijaiyah itu yang mulai dari alif dibilang alfabet. Alif ba ta itu jadi alfabet. Ya. Itu artinya alfabet 1000 bait.
Itu sebetulnya itu kalimatnya. Jadi alfabet. Ilmu kesehatan dari Ibnu Rus menjadi kata aperus. Ibnu Sina menjadi apesin. Para pengkaji tafsir menjadi ahli adat ketimuran yang kata mereka, yang disebut dengan orientalis. Mereka ahli tafsir, tapi mereka tidak beragama. Ada yang namanya Gib. Ini yang banyak ditulis tafsirnya oleh para dosen yang mengajar di IAIN. Jadi pandangan-pandangan mereka itu diambil, diadop. Ya. Nah, dari sinilah kemudian terlihat bahwa Islam tidak lagi menjadi tuan, tapi menjadi budak. Kesultanan-kesultanan besar diadu domba menjadi kesultanan-kesultanan kecil dan kemudian nurut akan maunya mereka. Termasuk Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian, ketika dijajah Indonesia itu kenapa sampai lama dijajahnya? Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bodoh. Nggak ada orang pinter yang diutus oleh raja-raja zaman dulu menjajah negara, di negara orangnya mayoritas pinter. Sebab kalau mayoritas pinter, gagal dia. Dan justru kalau ada orang pinter di wilayah situ, ketika dia jajah, kalau nggak bisa bersatu dengannya, dibunuh. Itu. Maka yang disisakan oleh dia untuk melamakan dia itu menjajah adalah dibiarkan hidup orang-orang yang bodoh, yang mudah didikte, ditaklukkan, dan dikendalikan. Ini sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh Ratu Balqis ketika kerajaannya diketahui oleh burung bulbul, kemudian dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, dan ketika Nabi Sulaiman pengen bertemu dengan Ratu Balqis sinis memperhatikan itu dengan katanya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Hai kalian anak muda, perhatikan firman ini. Kalian sekarang lagi dinakbobokan oleh mereka yang ingin merebut kembali Indonesia menjadi jajahan mereka. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, apabila dia masuk ke dalam satu negeri, ingin menjajah negeri itu, afsaduha, dirusak dulu negeri itu, tatanan negeri itu dihancurkan dulu semaunya dia. Yang kata penduduk negeri itu bagus, kalau kata dia jelek, hancurkan. Wa ja'alu a'izzata ahliha, dan menjadikan penduduk yang bangga dengan negaranya azillah, menjadi malu,
Coba aja sekarang. Baru bertetangga dengan PIK karena dia ikut campur jadi barisan terdepan, ya, barisan terdepan RCTI, rombongan calo tanah Indonesia. Lalu dia punya rumah di pinggiran pagar PIK. Ditanya, lu tinggal di mana sekarang? Nggak mau dia ngomong kampungnya sendiri. Oh, anak mah tinggal di PIK. Keren. Aizzah tadi, kebanggaan terhadap negara, terhadap kampung itu hilang. Ini gara-gara manusia-manusia yang merasa berkuasa, yang disebut muluk tadi. Ratu Balkis sudah menyindir itu kepada Nabi Sulaiman. Karena memang biasanya kayak begitu. Ketika dia punya kekuatan, masuk ke kampung, dia lihat orang kampungnya nggak bisa ngapa-ngapain, dia hancurin budayanya, dia rusak tatanan yang baik-baik itu di dirinya. BSD. Dulu kalau bang pulangnya kemana? Teater, gua mah orang teater. Sekarang mana ada orang teater yang ini bangga ngaku teater? Nggak ada. Bang, di mana rumah abang sekarang? Ya gua malah alhamdulillah di sana kan ada BSD, gua deket BSD di situ rumah gua mah. BSD keren. Tuh. Ini karena dia bodoh. Nah, apa yang diinginkan oleh kita pada malam ini kita bicara itu, kita melihat rekam jejak sejarah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, lahir di daerah orang yang mayoritas bodoh, sehingga disebut zamannya zaman jahiliyah. Maka supaya menjadi naik dia punya derajat, misi Nabi yang pertama dari Allah adalah mengikis kebodohan menjadi orang yang pintar. Kalaupun tidak bisa semuanya, minimal min plusnya yang bodoh harus sedikit daripada yang pintar. Dan itu sukses. Sehingga negara yang dipimpin oleh Nabi disebut baldatun thayyibah. Negara yang baik. Warabun ghafur, dan Allah mengampuni semua penduduknya ada. Kenapa? Karena ketika dia sadar dengan kebodohannya, dia mau belajar kepada Nabi, diawali oleh istighfar. Apa itu kalimat istighfar? Mohon ampun. Kepada siapa dia mohon ampun? Kepada Allah. Perhatikan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah adalah yang maha penerima ampunan. Gak ada manusia bisa memberi ampunan kepada manusia yang lain. Yang bisa menerima orang memohon ampun hanya Allah. Apa balasannya? Yursilis sama'a alaihim midrara. Turun dari langit hujan yang deras, Dari itu kemudian tumbuh banyak pohon-pohonan yang subur, dan menjadikan bagian dari tumbuh-tumbuh yang subur itu harta yang berguna buat mereka. Artinya negara itu karena diawali oleh taubat
dan dia dari bodoh mau pinter mensyukuri nikmat kepada Allah, maka di negara itu akan diturunkan satu tanah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan yang bagus, dan dari situ sebagian bisa dijadikan oleh dia modal untuk hidup bahagia. Makanya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana bukti misi Nabi itu bahwa untuk menghilangkan kebodohan? Lihat di dalam surat Iqra ketika Nabi ada di Gua Hira. Ayat yang kelimanya, Allamal insana malam ya'lam. Mengajarkan manusia yang bodoh malam ya'lam. Nah, pertanyaannya yang menggelitik kita hari ini, udah berapa Indonesia merdeka? Udah berapa tahun? 79 tahun. Udah jadi kota baru, udah jadi negara baru, udah jadi negara maju? Belum. Kenapa? Ternyata data statistik hasil sensus ketika mau ada pemilihan presiden, berarti yang terbaru, baru berapa tahun presiden dipilih, itu masyarakat Indonesia yang bodoh masih ada 70% lebih. Malu saya nyebutnya. Kalau penduduk Indonesia hari ini katakanlah 300 juta, 10%-nya itu 30 juta. Kalau 70% saja berarti 210 juta penduduk Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun dalam keadaan masih bodoh. Gak bisa maju. Orang kalau udah bodoh, kalahnya oleh duit. Karena orang bodoh nggak bisa dia berusaha akan mendapatkan gaji yang besar. Enggak. Karena dia bodoh. Ya, yang bisa mendapatkan gaji yang besar itu orang pinter. Kalau udah bodoh mendapatkan gaji yang kecil dengan kerja yang capeknya di atas rata-rata, mudah mengeluh. Kalau sudah mengeluh, datanglah orang kaya. Yang jadi keluhan sama dia dibantu. Jangankan orang, kalau datang berupa orang yang bantu dia anjing, tetap anjing itu akan dicium oleh orang yang tadi dalam keadaan susah. Jangankan manusia, sekali lagi, anjing bawa duit ngasih dia orang yang lagi bodoh, udah bodoh miskin, diterima dan anjing itu akan diciumin gitu. Barangkali di Indonesia nggak ada anjing, tapi yang makan anjing banyak barangkali gitu ya, akan diciumin itu. Nah gitu ya. Bayangkan coba 70% bodoh. Maka hasil terendah per kapita rakyat Indonesia sampai hari ini cuma $1.500 per tahun, paling rendah. Bisa ngitungnya $1.500 per tahun? $1.000 itu cuman 15 juta. Iya.
15 juta, terus kemudian ditambah setengah 7 juta. 7 juta setengah, 15 juta tambah 7 juta setengah, jadi cuma 22 juta setengah per tahun. Dibagi 12, berapa? Itu gaji paling minimal di Indonesia sampai hari ini. Jadi penghasilan per kapita rakyat Indonesia per satu keluarga adalah baru $1.500. Singapura, Malaysia, satu Asia Tenggara, Thailand, penghasilan per kapita paling rendah sudah $5.000 per tahun. Artinya kalau dihitung menjadi 75 juta per tahun, dibagi 12 udah berapa? 6 juta lebih. Gaji yang paling rendah di Indonesia masih ada yang 900, masih ada yang 7.500, betul, per bulan. Jadi itu per kapita aja. Bodoh susah, gajinya aja segitu, nggak cukup untuk makan, apalagi untuk pendidikan. Nah, lalu apakah ini dimajukan? Enggak. Karena kita dijajah oleh pemerintahan 2 negara, 3 negara, 300 tahun lebih. Ketika Indonesia merdeka, mengambil sistemnya adalah demokrasi. Padahal waktu perang dulu, pertama yang diucapkan oleh mereka itu Allahu Akbar. Tapi ketika mendapatkan hampir Indonesia merdeka, diganti. Bukan Allahu Akbar tapi merdeka. Lagi-lagi ini konspirasi. Sudah mulai penduduk yang beragama Islam mayoritas ketika perang menghadapi orang-orang kafir dari beberapa negara dengan kalimat Allahu Akbar, ketika mendekati merdeka dia sebutannya Allahu Akbarnya hilang, yang diganti dengan kalimat merdeka. Sampai sekarang kalau orang lagi berjuang semangat untuk bicara, ketika ada Allahu Akbar, sebagian besar umat Islam benci bahwa itu adalah orang ekstrim. Nah, ini adalah konspirasi. Artinya ada pembiaran rakyat Indonesia yang merdeka ini untuk tetap bodoh, karena konsepnya demokrasi. Demokrasi itu kan bukan sistem kerajaan. Kalau sistem demokrasi di negara yang pinter, duit nggak laku. Tapi kalau di negara yang mayoritas penduduknya bodoh, untuk menjadi pemimpin dengan sistem demokrasi, mainnya adalah cuan, uang. Dia mau punya ilmu pengetahuan, dia tidak mau ilmu pengetahuan, ketika dia nyalon kelihatan gambarnya, dia banyak ngeluarin duit untuk rakyat, itu yang dipilih. Adapun kemudian besoknya, dia tetap akan menjadi budak lagi. Dan inilah yang menjadikan kemudian Indonesia sampai hari ini susah untuk maju, karena sendi-sendi Islam sudah mulai digerogoti sedikit demi sedikit oleh orang-orang yang berduit. Puncaknya hari ini kami di Banten sedang berusaha, Sultan sudah turun, bahwa kami ingin menggagalkan PIK 2 karena kami sinyalir di mana salah satu di antara yang akan dibangun adalah gereja Katolik terbesar, bakal bisa mengisi halamannya itu 1.000 mobil bisa parkir di sana lebih, dan itu ada di wilayah dekat tanah kelahirannya Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanara. Dan ini yang menjadikan kami tersinggung. Maka alhamdulillah Said Didu sampai hari ini masih terus berjuang dan kami ada di belakang mereka. Kalaupun dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, kami pun tidak merasa kecewa karena kami sudah berusaha.
Maka yang merasa orang Banten kalau tidak mau saja berdoa supaya PIK ini gagal, PIK 2 ini, berarti dia orang Banten yang sudah tidak menghargai para alim ulama di Banten. Tanah Banten sekarang lagi diacak-acak oleh mereka yang punya duit, padahal dia bukan orang Islam dan dia bukan orang Indonesia, yang namanya Aguan. Nah ini, kalianlah yang nanti akan merasakan betapa sulitnya nanti kalian hidup. Untuk sholat saja sulit, untuk belajar agama saja sulit. Hari ini aja kita udah keras luar biasa. Pesantren Ainul Rahmah sekarang kalau kamu lihat dilingkung oleh rumah, udah nggak bisa kita bergerak kemana-mana. Kita paling naik ke atas. Siapa yang menginginkan bangunan rumah di situ? Mereka. Yang mereka mengatakan balas dendam. Nah itu. Kita yang dulunya bapak kita di situ, mak kita di situ dulu menjadi pejuang, kakek kita di situ menjadi pejuang. Sekarang tanahnya udah jualan kepada mereka dan mereka sekarang udah ada yang kontrak di kampung sendiri. Kenapa? Lagi-lagi bodoh, dan bodoh ini dipelihara. Pendidikan yang dibanggakan gagal. Puncak kegagalan pendidikan Indonesia adalah kemarin 5 tahun dipimpin oleh tukang ojek. Yang dibicarakan tiap hari hanya aplikasi. Betul? Betul? Kenapa kita nggak berani ngomong gini? Kita orang Indonesia, rakyat berdaulat. Kita pengen pendidikan maju. Karena negara bagaimanapun kalau mau jadi maju, pendidikannya harus sukses. Bukan pendidikan dikuasai oleh orang yang berduit dan yang pada sekolahnya orang yang berduit. Rakyat miskin kapan belajarnya? Karena nggak ada yang sekolah gratis, padahal sekolah itu harusnya ditanggung oleh negara. Gratis cuman sebutannya doang, masih tetap harus ngeluarin juga duit yang ini dengan alasan ini, dengan alasan ini, dengan alasan ini. Nah, inilah. Jadi apa yang kita kaji malam ini, kita bukan lagi baik-baik saja. Sebenarnya kita sedang menghadapi kehancuran total dari sendi-sendi negara yang berdaulat ini. Perhatikan, Nabi pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang kepada umatku suatu saat nanti ketika dunia udah dekat kiamat. Perhatikan, kalau mau catat nih, saya sengaja rekam ini, silahkan, mudah-mudahan banyak mereka yang nontonnya gitu ya. Umara'uhum kal asad. Perhatikan nih, umara'uhum kal asad. Pemerintahannya saat itu kata Nabi bagaikan singa. Wa qudatuhum kadzibi. Hakim-hakimnya seperti serigala. Ini Nabi 14 abad yang lalu ngomong. Cari hadisnya itu. Ini hadisnya kalau abang mereka pasti diumpetin. Wa ulama'uhum kal kalbi. Dan ulama-ulama umat Islam saat itu seperti anjing. Nabi ini yang ngomong ini. Sabda Nabi. Sahih ini hadisnya. Wa nasu hina izin kal ghanami. Manusia saat itu seperti kambing. Rakyatnya seperti kambing. Mau minta pertolongan kepada ahli hukum karena punya masalah, yang dihadapi ahli hukumnya serigala. Mau datang ke ulama, ulamanya anjing. Mau datang ke pejabat pemerintah, pemerintahannya singa. Bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Saya di Salahan menyampaikan ini. Berarti
mereka yang menyalahkan saya adalah orang yang bukan beragama Islam dengan baik. Karena menyembunyikan dari Nabi, menyembunyikan dari Allah, hati-hati. Ya, sebab dosa besar bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam. Kalian pemuda, jangan lengah. Belajar yang baik, tempuh cita-cita kalian, jangan malas. Itu aja poinnya. Karena kami sekarang udah capek. Kami capek. Sampai hari ini kami masih mohon kepada Allah panjang umur karena kami belum punya calon-calon pengganti kita yang militan. Kami lagi cari calon-calon yang militan, yang mereka bisa menjadi umat Islam ahli sunnah wal jamaah di Nusantara yang kita cintai ini. Gitu. Ini yang kita inginkan. Ya. Maka Jamiah Majlis Rotib Al-Atosiyah ini jamiah yang terus terang saya katakan mungkin satu-satunya di Indonesia ini yang aswajatulen. Aswajatulen. Majelis Taklim ya, yang aswajatulen. Minimal Jakarta dan Banten. Aswajatulen. Nah ini perlu dipertahankan. Karena mempertahankan yang hak itu bagaikan pegang bara, ribet. Ya, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan kajian malam ini dari beberapa hal yang saya merasa perlu ini harus disampaikan dan ini adalah koreksi kita. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan Indonesia lagi tidak baik-baik saja, terutama untuk umat Islam yang mayoritas di negeri ini.